Minyak enak gitu, ayamnya enak, nasi gorengnya enak. Omset tertinggi berarti di bulan Ramadan berapa Pak? Kalau puncak 3 belum ya, tapi 2 lebih. Jualan dari rumah bisa dapetin omset 3 juta per hari hanya dengan teknik marketing sederhana ini. Welcome to KKI Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena pastinya di sini kita akan membahas tren bisnis kuliner dan insight-insight terbaru yang pastinya seru banget. Nah, hari ini kita udah kedatangan nih Pak Arif Mitra Mi Hotplate Gacor dari Bogor. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di podcast pertama ini kita bakal ngebahas tuntas nih gimana nih strategi marketingnya yang Pak Arif gunakan pada outlet Mi Hotplate Gacornya yang di Depok ya Pak. Sehingga pada 1 hari aja Pak Arif bisa dapetin omset 3 juta per hari. Boleh diceritakan Pak pengalaman sebelumnya, background Bapak kan sebelumnya sebagai seorang chef ya Pak. Yeah. Kenapa nih akhirnya malah tertarik untuk memilih bisnis kuliner? Ya, sebenarnya panjang ya. Jadi awalnya kan emang saya bekerja di salah satu hotel di Ancol, kemudian sampai pada suatu titik kejenuhan itu udah menghinggapi diri saya kan gitu ya. Saya merasa sudah tidak nyaman lagi, faktor usia pun seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Kemudian emang dari awal punya keinginan untuk berusaha, tapi dalam perjalanan kan kita juga masih mikir gitu, usaha apa yang akan mesti kita kerjakan. Sampai akhirnya dalam pemikiran itu ada peluang untuk bekerja di luar negeri. Saya pun sudah melakukan kontrak. Sampai ketika pada saat titik akan berangkat, ternyata datanglah COVID. Wah, pas banget. Berarti itu sekitar tahun 2021 ya, 2019. Oh, 2019. Ya, kira-kira bulan April ya, itu mulai ini kan. 2019. Itu sudah terikat kontrak, kemudian seiring waktu berjalan sambil menunggu proses selanjutnya, saya berusaha untuk menghidupi diri saya sendiri dan keluarga kan. Usaha jualan kelapa. Oh, jualan es kelapa? Iya, es kelapa muda itu sempat sambil menunggu waktu sampai ke kontrak kedua. Ternyata kan nggak kelar-kelar juga COVID itu. Iya. Saya juga udah usaha jualan makanan. Nah, kebetulan dalam kondisi seperti itu ternyata istri saya juga dirumahkan dari pekerjaannya. Akhirnya kita berdua bekerja sama sampai berusaha untuk jualan makanan itu di daerah Lenteng ya, sampai berpindah 2 kali tempat itu. Akhirnya kepikiran lagi karena kondisi pekerjaan yang sudah sangat membebani, istri pun juga sudah tidak muda lagi, diputuskanlah untuk pensiun dini. Nah, dari situlah kita mau usaha apa ya. Awal pertama kali yang tertulis dalam pikiran kita adalah mie ayam sebenarnya, yang paling memasyarakat lah gitu. Betul. Mie ayam itu. Kemudian tanpa sengaja ketika istri sedang iseng, sedang membuka-buka HP-nya, lihat di Facebook, kok nongol nama KKI gitu. Dan mencoba, sebenarnya iseng aja mencoba. Dan datang ke kantor ini kan, ke kantor ini, bertemu dengan Kak Tia, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ya ternyata kok cocok gitu. Setelah itu ya di follow up sampai sekarang. Itu. Masya Allah, berarti emang awalnya backgroundnya sebagai seorang chef, terus betul. Karena COVID akhirnya dirumahkan juga, terus udah berniat ke luar negeri, tapi masih tetap COVID gitu ya Pak. Nah, kenapa akhirnya sekarang malah lebih milih bisnis dibanding mau kontrak lagi ke luar negeri nih Pak? Padahal kan di luar negeri tuh lumayan ya gajinya ya. Sebenarnya gimana ya, kalau kita udah terikat dengan usaha itu kok sayang untuk meninggalkan gitu. Dan menjanjikan menurut saya gitu. Karena pertama modal kita tidak terlalu banyak, karena kita pakai di rumah sendiri gitu kan. Tidak terlalu banyak modal yang keluar. Udah gitu basic kita kebetulan sama-sama dalam bidang kuliner lah. Ya, tanda petik kuliner. Saya dan istri pun seperti itu. Akhirnya kita jalani bareng-bareng aja ya, alhamdulillah. Karena customer itu ternyata menerima
menerima dan kita jalani sampai sekarang aja udah. Masya Allah. Iya. Nah berarti kan Pak Arif ini udah naik turun ya dari seorang chef, terus juga bisnis es kelapa muda, habis itu juga bangun bisnis juga di Lenteng Agung ya Pak. Itu bisnis apa Pak di Lenteng Agung? Jualan makanan. Oh jualan makanan juga. Makanan, minuman, nasi gitu, lauk gitu. Berarti kalau bisnis kuliner ini udah berapa tahun Pak? Dari sejak awal, dari mulai es kelapa ya, dari sejak awal COVID aja udah itu. Oh sejak awal COVID sampai sekarang 2024 ya. Iya. Kalau selama bisnis nih Pak, tantangan yang Bapak Arif jalani itu apa sih Pak, tantangan dalam bisnis? Sebenarnya dari kita sendiri sih. Yang penting semangat kita. Kita kalau dalam usaha bisnis semangat kita, jangan sampai kendor. Percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dari Allah. Kemudian bahwa kita harus selalu jangan malas, gitu. Jangan malas. Namanya kita usahakan, setiap kita bangun, ya kita disitulah cuan-cuan itu akan tercipta oleh kita sendiri gitu loh. Gitu. Oke. Iya. Nah, Pak Arif ini kan outletnya di rumah ya, hidden gem banget. Itu sampai masuk-masuk gang, bahkan mobil aja nggak bisa masuk ke dalam ya Pak ya. Betul. Tapi itu pas saya datang ke sana, itu tuh outletnya rame banget, itu pelanggan Masya Allah nggak berhenti-berhenti nih. Nanti teman-teman bisa lihat cuplikan video di sini ya, ada outletnya Pak Arif. Nah, Pak Arif kan ini outletnya tuh di hidden gem ya Pak. Di rumah banget tuh, walaupun di pojok gang tapi outletnya ramai banget nih. Pak Arif kepikiran gak sih mau bangun bisnis di luar, sewa tempat atau sewa ruko gitu, biar pelanggan-pelanggannya ini semakin tahu nih kalau Pak Arif tuh jualan mie hotplate gacor. Ada keinginan untuk ke arah tersebut atau emang pengen di rumah aja nih Pak jualannya? Ya, sebenarnya awal kita join dengan KKI kan justru kita itu menyewa, kita join dengan salah satu kafe yang ada di Depok, lebih tepatnya di daerah Cipayung. Depok. Ya, itu ada kafe di situ yang kebenaran dia bersifat ada tenan-tenan yang disewakan untuk orang lain. Kayak food court gitu ya? Ya, kayak food court gitu. Sekaligus otomatis itu kita buat promosi juga kan, karena emang buat kita kan mie gacor ini baru kan. Betul. Baru. Sementara kita belum punya tempat, ada tawaran seperti itu, kita gabung. Dalam sebulan itu baru kita jalani sekitar kurang lebih malah 2 minggu. Oh, 2 minggu. Pagi kita prepare di rumah, kemudian sorenya kita berangkat ke kafe itu terus selama 2 minggu itu ternyata malah kita gempor ya. Dari kondisi tubuh kita nggak kuat karena faktor usia lagi, mondar mandir gitu. Terus ditambah lagi kita persiapan, kita coba-coba karena ada saran dari teman, coba deh di rumah juga dibuka. Akhirnya pagi kita buka di rumah, sore kita buka di kafe sampai malam jam 11. Iya. Tambah parah lagi. Akhirnya kita putuskan asal saran dari orang tua, saran dari teman-teman dekat. Coba deh kita bikin di tempat sendiri. Ya, akhirnya kita berjalan pelan-pelan sampai sekarang gitu. Masya Allah, jadi di rumah itu udah nggak perlu sewa tempat, ya, terus betul. Jadi bisa lebih menghasilkan betul uang di rumah sekali, ya Pak. Ya, kos-kos kita jadi tereduksi kan dari situ kan. Iya, gitu. Masya Allah. Nah, berarti kalau Pak Arif ini udah jualan mie hotplate gacor ini berapa lama Pak? Kurang lebih ini mungkin hampir setahun ya, kalau nggak salah itu mulai bulan 8, awal tahun lalu ya. Tahun lalu, di bulan Agustus berarti ya? Iya. Kita mungkin udah mendekati setahun lah. Oh, udah mendekati setahun, alhamdulillah ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya kayak penjualan mie itu tuh menurun ya Pak di bulan Ramadan ya. Nah, kalau outlet Pak Arif sendiri gimana Pak penjualannya di bulan Ramadan? Kita malah kewalahan. Kita malah kewalahan ketika mereka mengadakan buka puasa bersama. Jadi ya gitulah yang ya kewalahannya sampai ke ibadah kita pun terganggu. Sampai seperti itu. Dan itu kita tidak sangka sama sekali. Dan mereka kan biasanya tuh rombongan gitu ya, keluarga ya rombongan, teman-teman juga rombongan, komunitas-komunitas gitu. Itu pada datang ke kita itu. Pas bulan Ramadan itu awal minggu pertama sih nggak terlalu ramai. Tapi begitu minggu kedua sampai ke belakang itu Masya Allah. Alhamdulillah itu rezekinya tuh. Alhamdulillah. Kalau boleh di-spill nih Pak, omset tertinggi berarti di bulan Ramadan berapa Pak? Kalau puncak 3 belum ya. Kalau di Ramadan itu 3 gitu. Tapi 2 lebih.
2 juta per hari lebih, Masya Allah. Selalu begitu. Selalu lebih Ramadan, 2 juta setengah per hari lebih, Masya Allah. Sampai ya maaf nih, sampai saya juga jatuh sakit, batuk-batuk. Gitu. Karena terlalu capek ya Pak. Sebagian dari keluarga kita juga begitu ya. Ya mau gimana, karena kita juga nggak bisa nolak, karena kita di rumah sendiri. Sampai ada orang yang maksa pun ada gitu. Kita belum buka, minta buka gitu. Nah, kita belum siap untuk nyanyi bukber, mereka udah datang kan begitu. Gitu. Dan berebut. Bahkan sampai ke titik menolak konsumen itu terjadi di tempat saya. Karena saking ramainya tempatnya nggak muat. Gitu nggak muat. Kadang ya mohon maaf mengecewakan, cuma kan sampai seperti itu. Tapi itu kenyataan. Dan saya juga heran gitu loh. Saya juga heran di tempat seperti itu kok banyak yang sudah tahu gitu loh, dalam waktu dekat gitu. Saya aja pas datang ke sana tuh masih agak bingung ya, karena kan melewati rumah-rumah warga juga gitu. Iya betul. Terus lebih terkejut lagi pas denger cerita Pak Arif nih, kalau yang datang itu ramai banget gitu. Padahal jualan di rumah di dalam gang, tapi yang datang tuh jauh-jauh ya Pak orangnya. Betul. Itu apa sih Pak rahasia nih dari Pak Arif sehingga sampai pelanggan tuh pada datang? Yang jelas kalau dari Megacor kan tutorialnya udah ada emang. Ya, kita ikutin, hanya kan tetap masalah rasa itu nomor 1. Nah ini yang penting kan gitu. Masalah rasa nomor 1, kita tidak pungkiri bahwa istri saya emang tangannya enak gitu. Kalau orang kitchen itu biasanya tangannya enak tuh nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, saya supportingnya aja gitu kan, manajemen dan supporting itu. Tetap prinsip rahasianya kita ya, boleh kita buka di sini, keluar dari 1 tangan aja. Goyangan makanan itu keluar dari 1 tangan aja, yang itu insya Allah akan konsisten. Berarti yang masak tetap pemilik, terus karyawan itu cuma ngebantuin aja servingnya, terus betul. Juga kasir segala macam. Iya. Nah, kebetulan kan memang ada makanan yang lain juga, cuma kan itu hanya pelengkap lah, pelengkap di situ gitu. Nah, kalau Pak Arif sendiri gimana sih Pak caranya pasarin mie hotplate gacor ini sehingga orang-orang lain tuh pada tahu outlet Pak Arif gitu? Selama ini jujur kita tidak pakai metode marketing ya. Jadi kita mengingkari semua ilmu seperti itu. Dari mulut ke mulut. Coba. Sangat primitif sekali kita itu. Padahal sederhana dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Efeknya luar biasa banget. Sangat luar biasa. Sampai kemana-mana. Enggak cuma di daerah sekitar kita. Kebetulan saya kan tinggal di Rangkapan Jaya, Depok ya. Pancoran Mas, tapi sampai ke Cipayung, ke Cibinong, ke GDC, gitu, ke Cinere kan aneh gitu kalau menurut pemilik nggak masuk akal. Sementara tukang mie ayam pun kalau dibilang lu jualan di gang, gua kasih gratisin, jangankan digratisin, dibayarin juga nggak mau, jualan di gang katanya gitu. Mesti milih di pinggir jalan. Tapi ini nggak tahu kenapa dari konsumen itu customer kadang bilang, enak Pak di sini Pak, jauh dari jalan katanya. Di rumah begitu, adem katanya. Ya, itu alhamdulillah. Berarti dari mulut ke mulut itu efektif banget ya Pak? Efektif ternyata. Di zaman yang semodern ini ya, ternyata itu masih berlaku dan saya nggak mengingkari itu. Karena saya sendiri gaptek gitu. Kita semua udah pada usia lanjut gini kan, gaptek masalah-masalah begitu. Dan saya hanya bermodal banner, flyer pun jujur Kak, sampai sekarang tidak kita sebar. Hanya sekali kita taruh di salah satu outlet, itu aja. Paling cuma berapa biji itu. Sampai sekarang tidak kita taruh, coba. Masya Allah. Flyer itu ada no. Kalau nggak percaya, samperin di rumah kita lagi. Masih setumpuk itu. Flyer kita nggak ada sebar. Hanya bermodal banner, spanduk itu kan. Di depan rumah kita aja. Ya itu makanya mungkin satu kekuatan rasa. Dan mie itu sebenarnya kan udah memasyarakat di daerah kita. Gitu. Tinggal emang ada satu spesifikasi sih kalau menurut saya yang mie gacor itu kan unik gitu loh. Nah, salah satu yang saya dengar sendiri dari telinga saya itu kan ketika seorang customer datang, dia makan kemudian merasa enak, diteleponlah temennya gitu, ditanya di mana lo, gue di sini nih di mie gacor gitu. Emang kenapa di situ gitu? Ada apanya gitu kan? Enak tahu di sini katanya gitu. Lu 100.000 juga kenyang lu katanya gitu. Karena apa? Makannya banyak, mewah katanya bilang. Jadi hot plate dengan itu dibilang mereka mewah. Betul. Dan itu salah satu daya tarik dari mie gacor yang orang-orang suka itu seperti itu. Karena kan kalau misalnya mie ayam dan mie lainnya kan biasa pakai mangkok biasa ya. Mangkok atau piring. Kalau mie ini kan piring. Ada produk lain kan pakai piring aja gitu kan. Ini pakai piring panas hot plate. Kalau jadi kita itu juga yang jadi daya tarik ya Pak. Itu daya tariknya itu ternyata
besar sekali. Masya Jadi Allah. dan mereka bilang mewah. Nggak ada tempat lain yang memakai seperti itu. Ada mungkin, cuma kan tidak sepopuler yang kayak kita di kampung itu nggak seperti itu. Betul. Iya. Jadi orang-orang awam tuh ketika ngeliat mie hotplate gacor, mereka tuh tertarik banget karena baru pertama kali ya cobain makan mie Iya. pakai piring panas, Iya. blubuk-blubuk, itu yang jadi daya tarik ya. Iya. Sampai pada telepon teman-temannya. Iya. Dan seringkali itu juga kadang menimbulkan kelucuan juga karena ketika mak-mak atau nenek-nenek ikut makan atau bahkan mungkin anak kecil, kalau dia nggak pesan dulu nih buat anak kecil jangan dipanasin, ya udah, kan nggak tahu dipegang piringnya. Iya, bener. Kita kasih kayunya sama ini malah mau dipegang piringnya kan gitu kan jadi itu kadang. Iya benar. Tuh. Karena di piringnya aja udah panas ya Iya. Pak. Tapi dengan panasnya di piringnya ini kan mie-nya tetap anget. Jadi Alhamdulillah pas dimakan seperti tetap itu. enak juga. Ya, dan tetap apa dalam kondisi mengepul itu membuat mereka itu membangkitkan ini selera makan gitu. Nah, kalau di Kemitraan Mie Hotplate Gacor kan kami dari KKI udah nyiapin tuh mie-nya, bumbu-bumbunya, serta bahan baku lainnya semuanya. Nah, kalau misalnya dari Pak Arief sendiri, ada strategi khusus nggak Pak untuk mempertahankan kualitas dan konsistensi rasa dari Mie Hotplate Gacor itu sendiri di warung Pak Arief nih? Yang penting rasa ya, rasanya enak gitu. Gimana caranya yang penting rasanya enak gitu. Kan kalau dari KKI sendiri kan sudah memberikan tutorial. Udah dicontohkan udah cukup sih itu. Yang penting tinggal konsistensi kita memenuhi rasa umum masyarakat gitu. Karena ketika ada pelanggan ditanyain sama temennya yang baru diajak ke warung kita itu, di sini yang enak apa kata dia gitu. Mie-nya enak gitu, ayamnya enak, nasi gorengnya enak kata gitu. Jadi pertama mie-nya dulu gitu disebutkan gitu. Jadi ya alhamdulillah di situ. Jadi artinya kan mereka memang cocok rasanya kan gitu. Kita nggak terlalu banyak bervariasi masalah mie-nya karena memang udah dituntunkan dari KKI kan. Nggak terlalu ini. Hanya kita bikin dengan di saute aja. Kalau dari KKI sistemnya kan sambal dicampur dengan mie-nya itu. Cuma karena kita ini lulusan koki ya istilahnya, kayaknya kok apa kayak mengingkari apa istilahnya prinsip cooking gitu kali. Akhirnya kita saute aja udah tetap di situ, jadi agak ada panasnya di situ, ditambah lagi hot plate-nya kan udah ya, tambah dengan kuah lagi ya itu yang menjadikan ini. Berarti emang benar-benar semuanya ikutin takaran dari KKI ya, Yeah, biar rasanya konsisten dan Yeah. enak juga. Betul. Nah, kalau dari Pak Arief sendiri, ada nggak sih Pak kunci sukses dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan? Karena kan dari tadi nih saya dengar pelanggannya tuh pada balik lagi, sampai mereka tuh dengan senang hati ngasih tahu nih ke teman-temannya gitu, bahkan ke relasi mereka lainnya gitu, dari mulut ke mulut gitu. Kalau dari Pak Arief sendiri nih, kunci hubungan baik dengan mereka gimana sampai mereka seikhlas itu tuh buat promoin gitu? Sebenarnya intinya cuma satu ya, intinya cuma satu, rasa aja, rasa. Dan saya ulangi lagi, makanya keunikan dari mie gacor itu karena pakai hot plate itu yang belum mungkin tempat lain hanya dipakai untuk steak ya kan. Betul. Nah, seperti itu ya. Kalau ini mie hot plate dibikin seperti itu, keunikannya jadi mereka tuh merasa kita tuh makan di tempat yang berbeda gitu dari biasanya. Itu mulai dari datarannya di situ, di samping memang rasa yang utama gitu. Kalau dari pelayanan tersendiri ada nggak sih Pak pelayanan khusus atau gimana gitu? Pelayanan pasti ya. Kita kan punya prinsip DTR ya, disiplin, tertib, ramah gitu aja. Oh, disiplin, tertib, ramah. Ya. Itu udah pasti itu. DTR, iya. Disiplin, tertib, dan ramah. Gitu. Itu berarti diajarin ke semua karyawan ya? Ya, Karyawan wajib kayak gitu semua. Ya alhamdulillah kalau saya sama istri kemungkinan dari alumni kita dulu udah banyak ya masalah training seperti itu. Hanya kan kita punya satu karyawan sama saudara yang bekerja di situ, itu kan sedikit demi sedikit kita beri arahan lah gitu. Ya memang tidak bisa langsung itu. Cuma alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Boleh dijelasin sedikit nggak Pak? Maksudnya disiplin, tertib, dan ramah. Kalau ramah kan orang pada tahu tuh ramah bersikap seperti apa. Kalau disiplin contohnya seperti apa Pak? Yang jelas kalau disiplin kita yang sederhana saja masalah buka warung kita. Kita buka jam 9, tutup jam 9. Itu usahakan harus selalu sama setiap hari. Ketika customer itu datang setiap saat, mereka tidak akan kecewa. Kita tutup sebelum waktunya atau buka agak telat, pasti customer kecewa. Karena ada beberapa waktu lalu kita juga mengalami seperti itu. Kita belum siap ini karena kecapean ya, belum siap. Pintu pagar belum kita buka, itu udah ngantri depan, nanyain
Pak D udah buka belum Pak D, katanya. Ya udah ayo silakan masuk dulu. Kita mesti rapi-rapi dulu sebentar sambil dia ngorder baru pesan makanan seperti itu. Malah pun seperti itu karena habis hujan kita udah capek, ya mohon maaf kita ini jam 9 kurang dikit lah udah kita tutup. Masih ada yang datang kan gitu. Masih ada yang datang seperti itu ya. Itu makanya sebisa mungkin kita bikin supaya disiplin kita tuh terus gitu loh, konsisten. Oke, berarti disiplinnya ini disiplin terkait jam buka juga jam tutup outlet karena itu berpengaruh terhadap pelanggan yang datang ya gitu. Kalau misalnya nggak sesuai aja, mereka udah datang jauh-jauh ternyata outletnya tutup, itu kan pasti bikin customer kecewa dan mau balik lagi besoknya juga ragu, takut buka nggak ya, tutup nggak ya, kayak gitu. Itu disiplin berarti ya Pak. Kalau tertibnya apa nih Pak? Di pekerjaan kita kan semuanya emang sebenarnya udah ada SOP ya, kayaknya kita bilang SOP lah gitu. Ya kita punya cara dan standar operasional prosedur sendiri, ya itu yang harus diikutin gitu loh. Kalau kita masak model begini, megacor harus pakai hot plate, pakai ini, ya kita ikutin seperti itu. Betul. Gitu loh. Jadi karena itu salah satu daya tariknya seperti itu gitu loh. Dan ternyata emang daya tarik itu sangat mendukung kalau menurut saya. Betul. Mendukung untuk customer itu balik lagi gitu. Karena mereka tuh happy-nya di situ. Ini beda nih gitu. Iya, itu yang jadi ditarik ya. Berarti DTR, disiplin, tertib, dan ramah itu yang menjadi kunci suksesnya juga nih untuk outletnya Pak Arif ya. Nah, kalau dari Pak Arif sendiri, ada nggak sih Pak tips untuk pemula yang mau memulai bisnis nih? Sepengalaman Pak Arifnya sendiri, ada nggak sih tips dan saran untuk mereka? Sebenarnya ini pun buat saya yang sudah saya alami ya. Jadi kalau kita pengen usaha dan kita memang sudah berniat untuk melakukan usaha, kita tidak perlu susah-susah. Apalagi kayak kakak ini sudah men-setup sedemikian rupa satu bentuk bisnis yang kita tinggal mengganti uang jasanya gitu. Itu akan lebih memudahkan kita. Apalagi untuk pensiunan, usia udah lanjut, tapi masih ingin usaha supaya tidak mungkin nongkrong aja di rumah dengan tanpa apa istilahnya kegiatan. Itu sangat enak sekali menurut saya gitu. Dan itu dulu emang pernah kita harapkan ketika kita tercetus untuk usaha mie ayam itu berarti kita kan masih mikir gerobaknya, tempatnya, kemudian formulanya kita mesti nyari sendiri seperti itu, dan menunya pun cuma satu, ya mie ayam itu tok gitu loh. Nggak ada variasi, nggak ada yang beda dengan yang lain. Betul. Nah, itu waktu itu menjadikan kita keraguan, tapi ketika saya ketemu dengan KAI, ya alhamdulillah semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah tersetup sedemikian rupa, kita tinggal jalan. Yang penting rasa harus enak, kan gitu. Berarti kalau tips dari Pak Arif ini sendiri untuk yang mau mulai usaha apalagi pemula, mending beli langsung paketan bisnis ya Pak. Betul. Karena semuanya udah disiapin mulai dari menu, desain segala macam, gerobak, jadi tinggal jualan aja dibanding bikin bisnis dari nol lagi gitu. Betul, karena kan prosesnya emang lumayan lama gitu ya, apalagi nggak ada yang ngebimbing juga gitu ya Pak Arif. Nah, ada nggak sih Pak impian-impian Pak Arif ke depannya terkait warung Saung Budeh ini? Iya. Jelas impian saya juga mungkin impian setiap orang yang berusaha ya, akan semakin berkembang, semakin maju. Syukur-syukur bisa buka cabang tempat lain kan gitu kan. Dan tetap bekerja sama dengan KAI yang akan selalu mensupport, tetap membimbing kita gitu artinya. Tetap ada kunjungan seperti biasanya, dan mengerti kita juga yang usaha di lapangan kan pasti ada segala macam permasalahan itu. Dan membantu kita dalam segi teknologi, dalam segi pemasaran pun seperti itu. Itu harapan kita seperti itu supaya kita berkembang gitu. Pelayanan apa sih Pak dari KKI yang paling berkesan dan sangat membantu untuk Pak Arif yang sebagai pemula ini? Awalnya kesan saya tuh melihat tuh para pemuda ya, pemuda-pemudi itu jadi semangat saya tuh jadi terbakar lagi, itulah istilahnya gampangnya gitu. Karena para anak-anak muda yang berkreasi di situ, dan saya belum pernah disupport seperti ini dalam hal bisnis lain ya, dengan walaupun saya dulu pernah mencoba juga kemarin kan nggak seperti ini. Jadi hanya biasa-biasa saja antara misalkan supplier dengan customer gitu, udah selesai ya udah. Kakak ini buat saya beda gitu artinya gitu. Mendukung UMKM
tapi juga tetap ada bimbingan untuk selanjutnya gitu usahanya gitu. Nah, sampai sini dulu aja ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan podcast-podcast menarik lainnya. Karena pastinya di channel kakak ini kita bakalan undang mitra-mitra sukses lainnya yang bisa bikin Bapak Ibu dapetin ilmu baru, juga insight baru terkait bisnis kuliner. Saya Vina Agustin dan Pak Arif Mitra Mihopet Gacor dari Depok mohon pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.